Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zulfikar. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi tentang teori multiple intelligence Gardner. Kelompok saya sendiri terdiri dari Devi Lestari, Zulfikar Rizky-Noranto, dan Ifrohatul Khairiyati. Ya, masuk materi yang pertama, yaitu multiple intelligence Gardner. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu apa yang dimaksud tentang multiple intelligence Gardner. Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor ilmu saraf dari Universitas Harvard, mengembangkan teori multiple intelligence pada tahun 1983. Howard Gardner telah mengidentifikasi 7 jenis intelijen ini, termasuk linguistik, logika matematika, verbal atau spasial, musikal, tubuh atau kinestetik, kemampuan interpersonal, dan intrapersonal. Konsep terdistribusi kecerdasan dalam teori Gardner tentang kecerdasan ganda yang meliputi kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, dan kecerdasan interpersonal. Kemudian, kecerdasan menurut multiple intelligence atau MI. Kecerdasan dapat diidentifikasikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Kemudian selanjutnya, karakteristik kecerdasan multiple intelligence. Teori multiple intelligence adalah teori fungsi kognitif, dan menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas kecerdasan. Yang kedua, setiap orang mampu mengembangkan kecerdasan. Yang ketiga, kecerdasan bekerja secara kompleks. Yang keempat, kecerdasan itu bertahap. Materi yang kedua yaitu mengenai kecerdasan kinestetik dan jasmani. Menurut Gardner, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Kecerdasan kinestetik jasmani memungkinkan individu menggunakan seluruh atau sebagian tubuh untuk berkreasi dalam menghasilkan sebuah produk atau memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ciri dari anak yang memiliki kecerdasan gerak kinestetik. Anak yang memiliki kecerdasan gerak kinestetik terlihat menonjol dalam kemampuan fisik, yaitu terlihat lebih kuat, lebih lincah daripada anak-anak seusianya. Anak tersebut juga suka bergerak dan tidak bisa duduk diam berlama-lama, dan juga suka mengetuk-ngetuk sesuatu. Anak tersebut juga suka meniru gerak atau tingkah laku orang lain yang menarik perhatiannya, dan juga senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat, berguling. Anak tersebut juga suka menyentuh barang-barang. Ciri selanjutnya yang dimiliki oleh anak yang cerdas kinestetik yaitu suka bermain tanah liat dan menunjukkan minat yang tinggi ketika diberi tugas yang berkaitan dengan keterampilan tangan. Anak yang memiliki kecerdasan gerak kinestetik memiliki koordinasi tubuh yang baik, lalu suka gerak-gerakan yang seimbang, luas, dan cekatan. Cepat menguasai tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, menjahit, menempel, merajut, menyambung, mengecat, dan menulis. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik secara artistik, mereka memiliki kemampuan menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan luas dan luntur.
anak tersebut juga memiliki respon yang baik terhadap lingkungannya dan suka memanipulasi benda di sekitar seperti kursi yang digunakan sebagai mobil-mobilan atau sebagainya. Materi selanjutnya yaitu indikator kecerdasan kinestetik pada anak usia dini, yaitu meliputi yang pertama, anak terlihat aktif, terus bergerak, dan jarang tampak diam. Yang kedua, anak memiliki kekuatan otot yang tampak menonjol. Yang ketiga, anak suka menyentuh benda yang baru dilihatnya. Yang keempat, anak terlihat dalam kegiatan fisik seperti sepak bola, berenang, dan bersepeda. Yang kelima, anak unggul dalam kompetisi aktivitas fisik atau olahraga. Yang keenam, anak pandai menirukan gerak-gerakan orang lain. Yang ketujuh, anak menikmati kegiatan bermain tanah atau pasir. Yang kedelapan, anak relatif luwes saat berbicara menggunakan gerakan tubuh. Yang kesembilan, anak memiliki keseimbangan yang bagus. Dan yang ke-10, anak memiliki ketahanan fisik yang baik. Materi selanjutnya yaitu cara mengembangkan kecerdasan kinestetik jasmani. Anak dengan kecerdasan kinestetik menuntut koordinasi antara otak dan tubuh. Ada beberapa cara untuk menstimulus kecerdasan kinestetik tersebut. Antara lain yaitu yang pertama, mengenal lingkungan dan menjelajahinya dengan sentuhan. Lalu yang kedua, bermain ketangkasan peran yang memungkinkan menggunakan gerak tubuh sebagai simbol. Yang ketiga, mendemonstrasikan kemampuan mengolah gerak tubuh dalam bentuk tarian, olahraga, dan mengetahui standar hidup yang sehat. Yang keempat dan yang terakhir, menciptakan bentuk-bentuk baru suatu gerakan. Nah, selanjutnya nih ada cara lain untuk menstimulus kecerdasan kinestetik pada anak, yaitu yang meliputi anak diajarkan untuk menari. Nah, yang kedua, bermain peran atau drama. Lalu yang ketiga, latihan keterampilan fisik. Dan yang keempat, anak diajarkan untuk berolahraga. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan mempersiapkan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari suatu ciptaan musik. Indikator anak yang memiliki kecerdasan dalam musikal. Yang pertama, cenderung cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika kepadanya diperkenalkan lagu. Yang kedua, menikmati musik dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik tersebut. Yang ketiga, mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda tak terpakai. Yang keempat, suka menyanyi, bersenandung, atau bersiul. Yang kelima, mudah mengenali suara-suara di sekitarnya seperti suara sepeda motor, burung, kucing, anjing. Selanjutnya, yang keenam, dapat mengidentifikasi perbedaan suara-suara sejenis seperti suara-suara sepeda motor dari merek yang berbeda, suara berbagai burung, suara kucing lapar dan kucing berkelahi, suara beberapa guru dan temannya. Yang ketujuh, mudah mengenali suatu lagu hanya dengan mendengar nada-nada pertama lagu tersebut. Yang kedelapan, dapat menyanyi dengan lebih baik dengan nada teratur dan relatif lebih merdu. Yang kesembilan, dapat menikmati lagu baru dengan bunyi-bunyian yang diciptakannya dengan benda di sekitar. Kemudian ada cara mengoptimalkan kecerdasan musikal. Yang pertama, memberi motivasi kepada anak untuk belajar suatu alat musik. Yang kedua, mengajak anak untuk menciptakan musik sendiri. Yang ketiga, mengajak anak untuk menikmati suatu pertunjukan musik. Yang keempat, memberi motivasi kepada anak untuk tampil dalam suatu pertunjukan.
Kemudian stimulasi kecerdasan musikal anak. Jadi ada cara nih untuk menstimulisasi kecerdasan musikal anak di usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajarkan berbagai konsep musik pada anak. Yang kedua, ajarkan dengan lagu sesuai dengan tingkat usianya. Yang ketiga, perdengarkan musik atau lagu setiap hari. Yang keempat, fasilitasi anak agar dapat bermain alat musik. Yang kelima, perdengarkan musik saat kegiatan belajar. Yang keenam, beri motivasi anak untuk menciptakan lagu. Yang ketujuh, fasilitasi anak untuk mengikuti kompetisi musik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah suatu kemampuan individu dalam mengamati dan memahami maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Kecerdasan interpersonal juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan antar dua individu, mencirikan proses-proses yang timbul sebagai suatu hasil dari interaksi individu dengan individu lainnya. Di sini, kecerdasan interpersonal dapat membuktikan kemampuan individu peka terhadap rangsangan individu lain. Individu yang memiliki kecerdasan interpersonal cenderung mampu memahami dan dapat berinteraksi serta mudah bersosialisasi dengan individu lain di sekelilingnya. Menurut Anderson, kecerdasan interpersonal ini mempunyai 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ada social sensitivity, yang kedua ada social insight, dan yang ketiga ada social communication. Nah, perlu diingat bahwa ketiga dimensi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan ketiganya saling mengisi satu sama lainnya. Yang pertama, kita akan membahas social sensitivity atau sensitivitas sosial. Di sini, kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkannya, baik secara verbal maupun non-verbal. Anak yang memiliki sensitivitas yang tinggi akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi tertentu dari orang lain, entah reaksi tersebut positif atau negatif. Yang kedua ada social insight. Di sini, kemampuan seseorang untuk memahami dan mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan relasi sosial yang telah dibangun. Juga terdapat kemampuan dalam memahami situasi sosial dan etika sosial, sehingga anak mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi tersebut. Fondasi dasar dari social insight ini adalah berkembangnya kesadaran diri anak secara baik. Kesadaran diri yang berkembang akan membuat anak mampu memahami keadaan dirinya, baik keadaan internal maupun eksternal. Yang ketiga ada social communication. Penguasaan keterampilan komunikasi sosial merupakan kemampuan individu untuk menggunakan proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Di sini, dalam proses menciptakannya, membangun dan mempertahankan relasi sosial, maka seseorang membutuhkan sarana. Tentu saja sarana yang digunakan adalah melalui proses komunikasi yang mencakup baik komunikasi verbal, non-verbal, maupun komunikasi melalui penampilan fisik. Menurut Anderson, keterampilan komunikasi yang harus dikuasai adalah keterampilan mendengarkan efektif, berbicara efektif, keterampilan public speaking, dan keterampilan menulis secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri individu dengan kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu biasanya mempunyai kemampuan yang baik dalam mengetahui dan memahami orang lain, baik dalam minat, keinginan, atau motivasinya. Yang kedua, biasanya bersikap ekstrovert dan bisa bersifat karismatik karena dapat meyakinkan orang lain serta cukup. Yang ketiga, menyukai perdamaian, keharmonisan, kerjasama, dan tidak menyukai konfrontasi. Yang
Yang keempat, biasanya akan lebih didengar dalam sebuah kelompok dan secara alami mengambil peran yang sangat diperhitungkan. Dan yang terakhir, biasanya juga menikmati kegiatan bersosial dan banyak terlibat dengan kegiatan di kelompok. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal yang bisa dimiliki dapat memungkinkannya untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, berpotensi menjadi seseorang pemimpin yang baik. Yang kedua, dapat membuat argumen yang sangat persuasif. Yang ketiga, memiliki sikap kepedulian dan empati terhadap orang lain. Yang keempat, senang membangun trust dengan orang lain di sekitarnya. Yang kelima, terbiasa bekerja dalam tim dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Yang keenam, bisa menjadi penasihat yang bijak dan baik karena dapat memahami masalah orang lain. Selanjutnya, mampu memahami pengalaman orang lain sehingga dapat merasakan kebahagiaan hingga kesuksesan orang lain. Dan yang terakhir, mampu memecahkan konflik dengan orang lain dengan baik. Bahkan anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal bisa melakukan ini. Selanjutnya kita membahas tentang cara mengembangkan kecerdasan interpersonal. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kecerdasan anak. Yang pertama, mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara efektif. Yang kedua, berempati dengan orang lain secara total. Yang ketiga, memperhatikan relasi sosial secara efektif, sehingga tidak musnah dimakan waktu dan senantiasa berkembang semakin mendalam. Yang keempat, menyadari komunikasi verbal maupun non-verbal yang dimunculkan orang lain, atau dengan kata lain, sensitif terhadap perubahan situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya, sehingga anak mampu menyesuaikan diri secara efektif dalam segala macam situasi. Yang terakhir, mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya. Nah, selain itu ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan pendidik. Yang pertama, dorongan anak untuk bekerja kelompok. Yang kedua, bantu anak untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, sediakan permainan kelompok untuk dimainkan anak-anak. Dan yang terakhir, dorong anak untuk bergabung dengan kelompok atau sanggar anak. Terima kasih perhatiannya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, atau jika ada yang salah bisa teman-teman benarkan nanti di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. See you.